Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Selamat malam kepada Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan dan Doa Malam. Saya mengajak Anda untuk mengunjungi satu tempat di Afrika Selatan, yaitu Tanjung Harapan. Tempat yang mengingatkan kembali akan jalur pelayaran rempah-rempah dari Asia ke Eropa pada abad yang ke-15 dan ke-16. Nah, saudara-saudara, mungkin sebagian dari kita masih mengingat kisah tentang pelayaran rempah-rempah para pedagang Eropa ke Asia, khususnya ke Asia Tenggara, persisnya ke Maluku, dalam rangka mencari sumber rempah-rempah. Pada masa itu, rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat mahal dan menjadi barang dagangan yang unggul. Sumbernya sangat dirahasiakan oleh para pedagang karena mereka ingin memegang monopoli dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan sebelum Kristus, rempah-rempah sudah diperdagangkan di wilayah Timur Dekat, yaitu Turki, Syria, Mesopotamia, sekarang Iran dan Irak, Arab, Mesir, Afrika Utara, serta kemudian Kekaisaran Romawi. Pedagang rempah-rempah memberi keuntungan besar, atau perdagangan rempah-rempah memberi keuntungan besar bagi orang-orang yang dapat melakukannya, terutama yang dapat mengambilnya dari sumbernya. Dan konon yang pertama memperkenalkan rempah-rempah dari Nusantara ke Timur Dekat dan Eropa ialah para pedagang dari negeri Cina melalui jalan darat yang menghubungkan Asia dan Eropa yang disebut sebagai Jalan Sutera, sebuah jalur jalan darat yang sangat panjang. Baru pada pertengahan abad ke-15, seorang penjelajah Portugis bernama Vasco da Gama dengan dukungan raja berusaha mencari jalan ke Asia melalui lautan. Portugis kemudian menjadi pemegang monopoli rempah-rempah dari Asia ke Eropa karena ekspedisi Vasco da Gama berhasil. Satu abad kemudian, kakak beradik Cornelis dan Frederik de Houtman, dua orang pelaut penjelajah Belanda, mencari jalan ke Asia dalam sebuah ekspedisi yang terdiri dari 4 kapal dan berhasil sampai di Maluku, sumber rempah-rempah utama pada masa itu. Sebelumnya mereka sempat dipenjara di Portugal selama 3 tahun karena berusaha mencuri peta perjalanan laut ke Asia. Peta yang sangat dirahasiakan oleh para pedagang Portugis yang tidak mau kehilangan monopolinya atas bisnis rempah-rempah. Apa salah satu kunci utama keberhasilan mereka dalam mengarungi Samudra Raya yang membentang sepanjang perjalanan mereka dari Eropa ke Asia, pergi maupun pulang? Ada sebuah titik persinggahan di ujung selatan benua Afrika, itulah Tanjung Harapan. Tanjung yang sungguh-sungguh memberi harapan kepada para pelaut antar benua itu. Para pelaut Eropa, bila mereka telah sampai di sini merasa berpengharapan akan bisa sampai ke Maluku untuk memberi rempah-rempah. Dan sebaliknya, dalam perjalanan kembali dari Maluku dengan bahtera yang syarat akan rempah-rempah, setiba di Tanjung Harapan, mereka merasa berpengharapan akan tiba di Eropa dengan selamat. Apa yang mereka lakukan di Tanjung Harapan? Di situ mereka mengisi cadangan air tawar di kapal dengan air yang segar dari mata air di Tanjung itu dan menambahkan persediaan makanan dengan bahan pangan yang baru dan segar. Setiap kali mereka tiba di Tanjung Harapan, mereka juga merasa berada pada jalur perjalanan yang benar, baik pada waktu mereka menuju ke Asia maupun pada waktu mereka kembali ke Eropa. Air tawar yang segar dan makanan yang segar menjadi kunci keberhasilan perjalanan mereka dengan selamat.
Nah, saudara-saudara sekalian, kita juga sering membayangkan bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang beriman digambarkan sebagai perjalanan sebuah bahtera, sebuah kapal yang sedang mengarungi samudera raya kehidupan dengan 1001 macam tantangannya. Perjalanan itu tidak selamanya mudah dan lancar, tak kurang beragam tantangan dan rintangan yang harus dihadapi, tanpa harus kehilangan iman dan keyakinan kita akan tujuan akhir dari perjalanan hidup kita tentunya. Dan bacaan kita mengingatkan akan pentingnya menaruh harapan itu pada Dia yang menjadi ibarat tanjung harapan dalam pelayaran iman kita. Sebab di dalam Dia, kebutuhan kita dalam perjalanan menuju kepada tujuan yang akhir, yaitu Dia sendiri, akan dicukupkan. Dengan bersedia berlabuh pada Dia, kita akan mendapat kekuatan serta kesegaran baru untuk menghadapi musim kemarau kehidupan, gelombang kehidupan yang dapat menghancurkan kita. Dan di dalam Dia, kita tidak perlu khawatir menghadapi kekeringan, menghadapi taufan dan gelombang yang dahsyat, karena kita di dalam Dia akan selalu menghasilkan buah. Saya tutup dengan membaca ayat yang ke-8 dari bahasa Indonesia masa kini. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir, akarnya merambat sampai ke air. Ia tak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau, sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tak gelisah, sebab ia selalu menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah harapan kami. Hanya kepadamu kami layak berharap untuk mendapat kekuatan, untuk mendapat kesegaran dan semangat yang baru, serta kearifan dalam menghadapi segala macam gelombang yang menghantam bahtera hidup kami sepanjang perjalanan mengikut-Mu. Kami mengakui bahwa pada saat-saat tertentu kami dapat terguncang dan menjadi ragu-ragu. Adakah kami berjalan di jalan-Mu? Adakah kami telah tersesat? Adakah kami telah kehilangan harapan kami kepadamu? Adakah Engkau dapat kami andalkan? Demikian keraguan-raguan kami. Ampuni kami ketika kami meragukan kekuatan-Mu serta meragukan pertolongan-Mu. Sebab kami ingin tetap terkait dengan Engkau, Sang sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami ingin hidup kami memberi buah yang lebat, yang menjadi kemuliaan bagi-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami ingin menjadi kaya dalam kasih karunia-Mu, ya Allah, sehingga kami dapat berbagi kasih karunia kepada sesama yang kami jumpai sepanjang perjalanan hidup kami. Kuatkanlah kami, ya Allah, Tuhan kami, sehingga kami tidak hilang atau tenggelam dalam masalah yang sedang kami hadapi. Tidak terbenam dalam pergulatan kami menghadapi gelombang dan badai kehidupan yang setiap saat dapat menerpa perjalanan pelayaran hidup kami. Dalam kasih Kristus yang menjadi tumpuan hidup dan tanjung harapan kami, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin. Saya ucapkan sekali lagi selamat malam kepada Anda semua. Selamat beristirahat dengan baik untuk menghadapi hari baru. Tentunya dengan harapan akan kesegaran dan kesehatan yang baru. Kiranya Tuhan menyertai Anda semua. Amin.